warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Sutiono MPD selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati Ibu Fitriatus Sa'diyah SPD selaku pengajar praktek saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik pada tahap pra-observasi bersama rekan saya Ibu Febri Novitasari SPD selaku guru kelas 2 yang akan saya supervisi. Berikut adalah kegiatan pra-observasi. Selamat pagi Bu Kita. Selamat pagi Bu Vivi. Bu Kita, apakah hari ini sibuk tidak? Kebetulan tidak Bu Vivi. Pas saya hari ini waktunya jam istirahat. Oke, saya mengganggu sebentar waktunya ya Bu Kita. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dari rangkaian supervisi akademik yang akan saya lakukan di kelas kita. Jadi supervisi akademik ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kita berkaitan dengan pembelajaran. Jadi kegiatan pra-observasi ini juga bertujuan untuk melihat atau melihat kesiapan dari kita untuk melakukan pembelajaran besok pada tahap observasi. Jadi kira-kira nih apa yang bisa kita lakukan dari obrolan kita hari ini. Setelah ini yang saya lakukan, saya bisa tukar pendapat, sharing pengalaman dan dapat perbaikan pembelajaran di kelas saya supaya lebih baik lagi. Jadi kita harapkan adalah kita bisa saling sharing informasi, saling tukar informasi, dan saling berbagi pengalaman. Nah, kira-kira besok ini Bu Vita mau menyampaikan materi apa? Besok saya akan melakukan pembelajaran tema 7, kebersamaan, materinya kebersamaan. Oke, jadi Bu Vita akan mengambil materi kebersamaan di sekolah. Nah, kira-kira tujuan yang sudah Bu Vita susun apa saja? Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menemukan kata sapaan dalam dongeng. Yang kedua yaitu siswa dapat membuat daftar kelompok piket kelas berdasarkan jenis kelamin. Kemudian yang ketiga yaitu siswa dapat menentukan pecahan nilai setengah, sepertiga, dan seperempat. Jadi kira-kira apa saja yang sudah kita persiapkan untuk besok ini? Sudah saya siapkan yaitu berupa RPP, media pembelajaran, LKPD, dan lembar observasi yang diperlukan. Oke, jadi Bu Vita sudah mempersiapkan semuanya ini ya, sudah dari mulai perangkat pembelajaran, kemudian media, serta LKPD. Nah, apakah kira-kira nih cara menyampaikannya nanti itu bagaimana Bu Vita? Strategi apa yang akan Bu Vita lakukan gitu? Dalam pembelajaran itu kan kemampuan anak kan berbeda-beda. Ada yang mudah menerima dan ada juga yang masih kesulitan. Oh ya, nah untuk mengatasi hal yang seperti itu, apa strateginya dari Bu Vita sendiri? Karena siswa itu beragam, tentunya saya akan memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Saya juga menyiapkan LKPD yang bisa memfasilitasi kemampuan siswa, baik yang berkemampuan, sedang, serta yang kurang. Oh begitu. Jadi Bu Vita telah mempersiapkan nih LKPD-nya itu disesuaikan dengan kemampuan siswa. Ada yang berkemampuan bagus dan ada yang berkemampuan masih sedang dan kurang. Begitu ya Bu Vita. Dari strategi yang Bu Vita utarakan tadi ya. Jadi ada kemampuan anak itu yang masih yang sudah bagus, kemudian ada yang sedang dan ada yang kurang. Nah, itu dibedakannya bagaimana caranya Bu Vita? Saya menggunakan media pembelajaran berupa video, kemudian LKPD, dan juga media gambar. Oh ya, jadi sudah beragam sekali ya Bu Vita untuk medianya ya. Jadi untuk anak-anak yang
kemampuannya masih kurang, apa yang akan Bu Vita lakukan untuk anak-anak tersebut, Bu Vita? Saya akan mendampingi dalam proses pembelajaran. Kemudian saya akan memberikan video atau melihatkan video dongeng sehingga anak tersebut fokus. Oh gitu. Jadi dari yang Bu Vita tadi sampaikan sudah merancang perangkat pembelajaran sedemikian rupa. Kemudian kira-kira kapan nih semuanya siap? Nanti ini dan insya Allah besok siap digunakan dalam pembelajaran. Oh gitu ya, bagus sekali Bu Vita. Nah, kira-kira selain mempersiapkan sendiri, adakah bantuan dari pihak lain untuk Bu Vita mempersiapkan semuanya? Saya membutuhkan bantuan semua guru dan terutama juga pembantu. Oh ya, saya akan berusaha Bu Vita untuk membantu Bu Vita melakukan persiapan, utamanya pada hal media pembelajaran ya. Nanti saya juga akan membantu Bu Vita mencarikan video pembelajaran yang mudah untuk diterima oleh siswa begitu. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Bu Vita. Ya Bu Vita, terkait dengan supervisi akademik yang akan kita lakukan besok. Nah, hal apa atau pengembangan diri seperti apa yang ingin dicapai oleh Bu Vita nantinya? Pengennya sih pembelajaran di kelas itu kalau bisa lebih menarik, anak-anak biar lebih fokus belajarnya, serta saya sendiri juga bisa mengontrol emosi. Ya, baik Bu Vita. Memang kalau kita sudah ada di dalam kelas, tentunya kita harus mengontrol emosi, karena anak-anak itu kalau sering dibentak itu malah tidak menjadi beban, kayak anak-anak itu tidak bisa menerima pembelajaran begitu ya Bu Vita. Jadi coba ceritakan Bu Vita, strategi apa yang Bu Vita lakukan untuk mencapai arah pengembangan diri dari Bu Vita yang ingin dicapai tadi. Yang saya ingin persiapkan yaitu perangkat pembelajaran dengan metode yang beragam, kemudian menyiapkan LKPD yang sesuai dengan kemampuan siswa. Bagus Bu Vita. Jadi Bu Vita telah mempersiapkan perangkat yang jauh lebih menarik ya Bu Vita. Kemudian LKPD-nya juga disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ini juga termasuk Bu Vita ini sudah menyiapkan perangkat pembelajaran berdiferensiasi, di mana ada konten serta prosesnya yang dibedakan antara kebutuhan siswanya begitu ya. Terima kasih Bu Pipit atas waktunya sehingga saya bisa sharing kepada jenengan. Oke Bu Vita, sama-sama, semoga saya besok juga bisa membantu Bu Vita di dalam kelas. Kemudian setelah itu juga kita bisa sharing-sharing kembali Bu Vita ya, sehingga pembelajaran ke depan itu jauh lebih baik dari sebelumnya begitu ya Bu Vita. Sampai ketemu besok ya Bu Vita. Terima kasih Bu Pipit. Ya, sama-sama Bu Vita. Demikianlah percakapan dari praktek coaching supervisi akademik pada tahap pra-observasi bersama rekan saya Ibu Febri Novitasari. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Tadi pagi sebelum berangkat sekolah sudah sarapan?
berdoa. Berdoa dimulai.
membaca dongeng apa nak? Daki dan Kiko. Betul sekali. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, kita apa lagi? Menentukan nama teman-teman Siti dan juga teman-teman kalian. Tapi yang kita bahas kemarin apa teman-temannya Siti. Masih ingat tak kita mengelompokkan temannya Siti itu? Ada kelompok putra dan ada kelompok putri. Yang kelompok putri siapa saja kemarin temannya Siti namanya nak? Masih ingat? Dayu. Siapa lagi? Edo. Perempuan. Putri sama dengan perempuan. Dayu. Ulang lagi. Rani. Ita. Dayu. Ita. Kemudian Dayu. Pelajaran kemarin. Masih ingat tidak pelajaran kemarin? Kita mempelajari tentang apa ya? Siapa yang tahu? Masih ingat enggak? Kita kemarin baru saja melakukan apa? Permainan. Ya enggak? Iya. Nah, sekarang permainan apa? Pinguin dan singa laut. Pinguin dan singa laut. Nah, dengan cara permainan bagaimana? Bekerja sama antar sesama teman. Nah, permainan pinguin dan singa laut ini dilakukan oleh kelompok putri dan putra. Ya. Terus apa lagi kemarin kita pelajari? Denny, Edo, Udin, sama lagi Budi. Kemudian ada lagi Aldo. Bagus sekali Aldo. Satu lagi temannya siapa? Siapa lagi? Reno. Pintar betul sekali. Hari ini kita berlanjut membahas tetap di tema 7. Apa judulnya tema 7? Kebersamaan. Di subtema 2, kebersamaan di sekolah. Pelajaran berapa? 3. Pelajaran 3 dengan tujuan. Yang pertama yaitu dengan mendengar dongeng bercerita. Nah, hari ini kita akan berlanjut, nggih? Tetap masih pembahasannya di tema 7. Judulnya apa? Kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan di sekolah dengan pembelajaran 3. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu dengan mendengar dongeng sederhana, siswa mampu menemukan kata sapaan. Yang kedua, dengan membaca kembali dongeng, siswa mampu menulis kata sapaan dalam dongeng dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar dan mencermati teks bacaan, siswa mampu mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan jenis kelamin. Yang keempat, dengan diskusi kelompok, siswa mampu membuat daftar kelompok karakteristik teman sekolah berdasar jenis kelamin. Dan yang kelima, dengan mengamati gambar yang
depan ini? Bisa kelihatan? Bisa kelihatan. Ayo sekarang diamati. Ini gambar apa sih? Ayo dilihat gambar apa ini? Gambar tiket kelas. Siti dan teman-teman sedang melakukan apa, Nak? Sedang melakukan piket kelas. Nah, gambar yang ada di depan ini kira-kira apa lagi? Selain Siti dan teman-teman sedang melakukan kegiatan pada gambar ini, ayo buat pertanyaan yang lain. Selain Siti dan teman-teman sedang melakukan apa pada gambar itu? Kalian buat di mana? Di kertas yang Bu Guru bagikan ini. Nah, yuk. Sekarang buat pertanyaan masing-masing berdasarkan gambar. Pensilnya mana? Semuanya dapat ya. Ayo sekarang diamati lagi gambarnya sambil buat pertanyaannya. Vino. Gambar pertanyaan kalian tempelkan ke depan sini. Ayo ke depan papan tulis. Menggunakan lem kan dulu tuh yang di atas meja tuh lemnya. Lem dulu. Kalau nggak punya, silakan ke temannya. Selamat pagi, matahari yang baik.
matahari yang baik. Selamat pagi juga ingin sedang mengais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Tanya Kiku. Kata sapaan Kiku. Petok petok. Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama. Ajakku ayah. Kata sapaan Kiki. Kurang itu lebih giat lagi belajarnya. Yang sudah nilainya bagus tetap terus ditambah. Oke, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andres Sutiono MPD selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati Ibu Fitriatus Saktia MPD selaku pengajar praktik saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik pada tahap pasca observasi bersama rekan saya Ibu Febri Novitasari selaku guru kelas 2 yang sudah saya supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini nih? Kita hari ini tidak sibuk. Tidak begitu kebetulan hari ini kelas saya waktunya pelajaran akademik. Oh ya, mohon maaf ya Bu Fitra, saya mengganggu waktunya sebentar untuk kita ngobrol santai tentang proses observasi kemarin. Ya, jadi kita bisa sharing nanti ya Bu Fitra ya. Nah, untuk kali ini apa nih harapannya Bu Fitra nanti setelah kita melakukan kegiatan? Dari coaching hari ini yang saya harapkan yaitu terkait dengan yang sudah dilakukan, apa kurangnya dan bagaimana perbaikannya, nanti mohon masukan dari Kita bisa sharing ya tentang apa yang telah kita lakukan kemarin, kemudian mengidentifikasi apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki. Begitu ya Bu Fitra. Nah, kira-kira nih perasaannya Bu Fitra setelah dilakukan observasi kemarin bagaimana nih Bu Fitra? Bisa diceritakan? perasaan saya sangat lega terkait pembelajaran yang kemarin itu, di mana saya sudah melakukan perencanaan yang lebih baik lagi dan menggunakan media pembelajaran tidak seperti biasanya, karena antusias siswa dalam pembelajaran jadi lebih menarik dan siswa juga lebih aktif. Jadi apa yang telah direncanakan Bu Fitra itu terlaksana gitu ya? Yang dulunya tidak apa ya? Yang membuat anak-anak itu antusias dan aktif gitu ya Bu Fitra ya. Nah, kira-kira nih sudah tercapai apa belum tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Fitra? Saya sudah menggunakan diferensiasi, kemudian saya juga menggunakan media gambar dan video, kemudian saya perlihatkan dan perdengarkan kepada anak-anak sehingga pembelajaran itu semakin menarik buat anak-anak. Jadi apa yang telah dipersiapkan kita tadi ya seperti media, ada video, ada
hal itu sudah dilakukan ya oleh Bu Vita. Nah, di sini Bu Vita, hal baik apa sih kira-kira yang sudah terlaksana di dalam proses pembelajaran kemarin? Saya rasa sudah lebih baik. Saya sudah melakukan dengan memberikan sesuai dengan kemampuan anak. Seperti misalnya saya memberikan media gambar, terus media video, kemudian juga sesuai dengan pembelajaran. Saya rasa sudah cukup membantu saya untuk pembelajaran. Jadi perangkat yang telah disiapkan oleh Bu Vita itu ya, seperti video kemarin sudah ditayangkan ya Bu Vita untuk anak yang berkemampuan kurang ya kemarin ya. Kemudian media gambar kemarin juga sudah ditampilkan di depan ya, supaya anak-anak bisa mengamati kemarin ya. Nah, kemudian kira-kira ada hal yang ingin diperbaiki ke depan? Saya ingin memperbaiki pembelajarannya, berupa yaitu kegiatan pembelajarannya agar lebih tertata lagi, kemudian menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, kemudian metode pembelajarannya lebih bervariasi, kemudian juga LKPD kalau bisa saya masih kurang memberikan perintah pada tugasnya itu sehingga anak mudah mengerti. Jadi hal yang akan diperbaiki yaitu tentang perangkat pembelajarannya ya. Dari mulai LKPD-nya akan diberikan petunjuk yang jelas begitu ya Bu Vita ya. Nah, rencana ke depan selain hal itu, rencana ke depannya Bu Vita ini akan melakukan apa untuk perbaikan itu? Rencana kedepannya saya akan melakukan perbaikan pembelajaran dengan cara menggali ilmu lagi yang baru. Misalnya saya mencoba untuk praktik platform Merdeka Mengajar, kemudian mengikuti kegiatan KKG. Kemudian juga saya mencari sumber-sumber lain seperti misalnya melalui media sosial, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Jadi kita ini kedepannya ini menambah ilmu ya, upgrade ilmu ya ini ya. Memang perlu itu kita supaya kita itu selalu berwawasan begitu, sehingga kita dalam merancang pembelajaran juga lebih baik dari sebelumnya. Nah, akses untuk ke platform Merdeka Mengajar itu sangat bagus Bu Vita. Di situ kan banyak aksi nyata nantinya, dan itu akan menambah ilmu kita agar dapat memperbaiki proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, kira-kira nih kapan akan dilakukan hal rencana Bu Vita ini? Insya Allah secepatnya dalam waktu 1 minggu semua sudah selesai. Nah, itu berarti Bu Vita kedepannya ini akan mengakses PMM ya tentunya ya. Nah, kemudian selain itu apa hal lain yang akan dilakukan, atau dukungan siapa sih yang diperlukan oleh Bu Vita untuk melakukan hal tersebut? Yang pasti saya butuh dukungan semua rekan guru yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah maupun rekan guru yang lain, terutama meminta masukannya dari Bu Pipit ini yang jauh lebih baik, serta pendukung sarana dan prasarana yang memadai sehingga lancarnya pembelajaran. Jadi Bu Vita ini perlu adanya apa ya, kolaborasi begitu ya Bu Vita. Jadi kedepannya ingin berkolaborasi. Tentu saya juga akan berkolaborasi dengan Bu Vita dengan dan rekan-rekan yang lain tentunya. Nah, selain itu untuk melakukan hal ini, apa yang ingin Bu Vita lakukan lagi nih supaya selalu memperbaiki diri nih ke depannya? Yang saya akan lakukan lagi itu setiap harinya saya akan merefleksi diri dan juga berkolaborasi dengan teman PSJ. Bagus sekali itu Bu Vita, apa yang telah Bu Vita rencanakan ini. Nah, saya rasa cukup ya Bu Vita obrolan kita kali ini. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bermanfaat bagi saya, bagi Bu Vita juga. Nah, dan semoga kedepannya kita lebih banyak lagi
supaya apa? Kita itu selalu bertukar pikiran untuk membuat pembelajaran yang kita lakukan itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, terima kasih Bu Vita atas waktunya. Saya cukupkan sekian dari saya. Dari Bu Vita ada yang mau disampaikan? Yang saya sampaikan, saya terima kasih sudah dikit juga meluangkan waktu untuk saya untuk sharing permasalahan yang terjadi di dalam kelas yang pada akhirnya mendapatkan solusi. Kemudian saya bisa lagi memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada anak sehingga anak juga antusias aktif dalam pembelajaran. Dan semoga kedepannya apa yang telah kita rencanakan ini berjalan lancar, dan semoga nanti di lain waktu kita bisa bertemu lagi dan ngobrol lagi tentang apa yang sudah dicapai Bu Vita dari apa yang telah direncanakan Bu Vita. Terima kasih. Sebelum dan sesudahnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.